1 April 2026 bukan menjadi lelucon bagi dunia, melainkan menjadi awal dari perhitungan maut yang sesungguhnya. Timur Tengah baru saja melewati 24 jam paling berdarah dalam 1 dekade terakhir ketika langit Isfahan berubah menjadi lautan api akibat hantaman bom penghancur bunker milik Amerika Serikat. Dari jantung fasilitas nuklir yang selama ini menjadi misteri, hingga pusat komando Garda Revolusi Iran, semuanya kini menjadi puing di bawah kepulan asap hitam yang membubung tinggi. Sementara itu di pusat kota Tel Aviv, sirene meraung memecah ketakutan warga yang berdesakan di lorong sempit stasiun kereta bawah tanah demi menghindari hujan rudal balistik yang meluncur tanpa ampun dari wilayah timur. Presiden Donald Trump dengan nada percaya diri yang ekstrim di depan ruang oval mengeklaim bahwa perang ini akan berakhir dalam 2 minggu saja, namun fakta di lapangan berbicara jauh lebih brutal dan berdarah. Rekaman amatir yang bocor dari ponsel seorang tentara Amerika menunjukkan pemandangan mengerikan tentang bagaimana maut hampir menjemput mereka saat rudal balasan Iran meledak hanya dalam hitungan meter. Saat debu dari hancurnya kompleks bekas kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran mulai menyelimuti jalanan kota, dunia kini menahan napas pada satu pertanyaan krusial yang sengaja disembunyikan oleh para elit militer. Di balik retorika kemenangan 2 minggu, yang dijanjikan ada sebuah rahasia besar mengenai kondisi fasilitas nuklir Iran yang sebenarnya yang bisa mengubah seluruh jalannya sejarah umat manusia dalam semalam saja. Isfahan bukan sekadar titik di atas peta, melainkan benteng terakhir yang menjaga ambisi nuklir Teheran dari ancaman luar. Selasa malam kemarin, koordinat kota ini menjadi sasaran utama dalam operasi udara paling destruktif yang pernah diluncurkan militer Amerika Serikat di tanah Iran. Jet tempur siluman dengan presisi tinggi menjatuhkan bom penghancur bunker seberat 907 kg tepat di atas pangkalan udara utama yang menjadi perisai bagi instalasi pengayaan uranium bawah tanah. Serangan ini merupakan eskalasi mematikan yang jauh melampaui insiden 12 Juni tahun lalu, di mana Amerika Serikat kini tidak lagi hanya memberikan peringatan, melainkan upaya sistematis untuk melumpuhkan total kemampuan pertahanan udara pusat milik Iran. Analisis intelijen menunjukkan bahwa pemilihan Isfahan sebagai target utama adalah langkah strategis untuk memenggal otak dari seluruh program defensif dan nuklir Republik Islam tersebut. Dengan hancurnya pangkalan udara di wilayah tengah ini, koordinasi tempur Garda Revolusi Iran atau IRGC di seluruh wilayah pedalaman kini terputus dan berada dalam kondisi buta tanpa perlindungan udara yang memadai. Amerika Serikat nampaknya sangat memahami bahwa menghancurkan Isfahan sama saja dengan mencabut jantung militer Iran yang paling vital, sekaligus memaksa mereka untuk bertempur dalam kondisi cacat secara operasional. Namun kehancuran fisik yang terlihat dari citra satelit hanyalah permukaan dari skenario besar yang sedang dimainkan di balik layar oleh Pentagon. Isfahan adalah rumah bagi fasilitas riset teknologi nuklir yang sangat rahasia, dan serangan besar-besaran kemarin diyakini telah mengenai lebih dari sekadar beton pangkalan militer biasa. Ada indikasi kuat bahwa serangan tersebut telah membuka akses bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya yang selama ini disembunyikan Iran jauh di bawah lapisan batu granit. Sebuah penemuan di reruntuhan situs nuklir itu kini mulai bocor ke permukaan dan bisa menjadi alasan mengapa Iran melakukan balasan yang jauh lebih gila dari sekadar meluncurkan rudal balistik biasa. Media Press TV secara mengejutkan merilis bukti otentik yang membuat Pentagon terbungkam 1000 bahasa mengenai efektivitas pertahanan mereka di lapangan. Bukan melalui narasi resmi pemerintah, melainkan melalui lensa ponsel pribadi seorang tentara Amerika Serikat, dunia melihat kengerian yang nyata saat fajar menyingsing 1 April kemarin. Rekaman tersebut menangkap kepanikan luar biasa di sebuah pangkalan militer Amerika saat raungan mesin rudal balistik Iran membelah udara dengan suara yang memekakkan telinga sebelum akhirnya menghantam tanah hanya dalam hitungan meter dari posisi perekam. Getaran hebat ledakan itu hampir merobohkan kamera, dan teriakan peringatan dari para personel yang berlarian mencari perlindungan menjadi bukti bahwa maut benar-benar berada di depan mata mereka.
Keberhasilan rudal-rudal milik Garda Revolusi Iran dalam menembus barisan pertahanan paling canggih di dunia memberikan sinyal bahaya bagi supremasi militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Analisis teknis menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara seperti Patriot maupun sistem pertahanan area ketinggian tinggi lainnya telah mencapai titik jenuh atau saturation point yang mematikan. Dengan meluncurkan puluhan proyektil secara simultan, Iran berhasil membanjiri sensor radar lawan hingga sistem komputer pertahanan Amerika gagal memprioritaskan target yang harus dicegat. Ini bukan sekadar keberuntungan semata, melainkan sebuah strategi serangan jenuh yang dirancang secara matang untuk membuktikan bahwa tidak ada 1 inci pun pangkalan Amerika yang benar-benar kedap terhadap serangan balasan. Namun yang jauh lebih meresahkan dari sekadar kegagalan teknis sistem pertahanan udara adalah fakta yang terekam dalam detik-detik terakhir video viral tersebut. Di antara kobaran api dan puing pangkalan yang hancur, kamera sempat menangkap sebuah objek yang tidak seharusnya berada di sana pasca ledakan rudal Iran. Ada sebuah detail kecil dalam rekaman itu yang menunjukkan bahwa rudal-rudal ini mungkin membawa muatan yang berbeda dari biasanya. Dan jika dugaan ini benar, maka Amerika Serikat baru saja menyadari bahwa mereka tidak hanya sedang menghadapi ancaman konvensional. Detail misterius di lokasi ledakan ini sekarang menjadi teka-teki besar yang membuat para petinggi intelijen di Washington harus mengadakan pertemuan darurat dalam kegelapan malam. Hari Rabu 1 April 2026 menjadi hari di mana waktu seakan berhenti di Tel Aviv saat sirene peringatan serangan udara meraung tanpa henti di seluruh penjuru kota. Pusat ekonomi Israel tersebut berubah menjadi kota hantu dalam sekejap karena warga sipil tidak lagi memiliki pilihan selain menjadikan stasiun kereta bawah tanah dan bunker beton sebagai rumah kedua mereka. Kepanikan massal yang terekam di pintu-pintu evakuasi menunjukkan bahwa ancaman ini bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan realitas berdarah yang jatuh dari langit. Serangan ini menjadi tamparan keras bagi narasi kemenangan Amerika Serikat karena terbukti bahwa meskipun Isfahan telah dihantam hebat, kemampuan ofensif jarak jauh Iran masih sangat jauh dari kata lumpuh. Strategi yang dimainkan oleh Teheran dalam babak ini sangat jelas, yaitu sebuah balasan proporsional yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan teror di kawasan. Dengan menargetkan jantung kota Tel Aviv tepat setelah situs nuklir mereka diancam, Iran mengirimkan pesan diplomatik paling keras melalui hulu ledak rudal balistiknya. Mereka ingin memastikan bahwa dunia memahami satu aturan main baru, yaitu tidak ada 1 inci pun tanah di kawasan tersebut yang akan merasa aman jika kedaulatan nuklir Republik Islam diganggu sedikit saja. Pergeseran garis depan ini menandakan bahwa perang tidak lagi terbatas di perbatasan terpencil, melainkan telah merangsek masuk ke ruang tamu warga sipil di kedua belah pihak. Namun ada sesuatu yang janggal dalam pola serangan ke Tel Aviv kali ini yang luput dari perhatian banyak pengamat militer arus utama. Meskipun ratusan rudal diluncurkan, radar pertahanan Israel mendeteksi beberapa objek terbang dengan profil panas yang sangat rendah dan kecepatan yang tidak lazim di antara kerumunan rudal balistik konvensional. Muncul dugaan kuat bahwa Iran sengaja menggunakan serangan ke Tel Aviv ini sebagai pengalihan untuk menguji coba sesuatu yang jauh lebih gelap di wilayah yang sama sekali tidak diduga oleh intelijen Mossad maupun Amerika Serikat. Rahasia tentang apa yang sebenarnya mendarat di pinggiran kota saat semua mata tertuju pada bunker bawah tanah kini menjadi ancaman yang jauh lebih mengerikan bagi masa depan Israel. Di jantung kota Teheran, debu pekat menyelimuti jalanan setelah sebuah hantaman telak menghancurkan kompleks yang paling dibenci sekaligus diagungkan dalam sejarah revolusi Iran. Bekas kedutaan besar Amerika Serikat yang sejak tahun 1979 telah dikuasai dan diubah menjadi museum anti-Amerika, kini rata dengan tanah akibat serangan udara terkoordinasi antara Amerika Serikat dan Israel pada hari Rabu kemarin. Bangunan yang secara resmi dikenal sebagai Museum Sarang Spionase ini bukan sekadar tumpukan batu dan semen, melainkan simbol hidup dari perlawanan terhadap kekuatan Barat selama hampir 5 dekade.
Penghancuran situs ini membawa nilai simbolis yang sangat tinggi dalam kacamata perang psikologis modern yang sedang dimainkan. Secara militer, bangunan tersebut mungkin hanyalah sebuah museum. Namun secara operasional, tempat ini dikelola langsung oleh Garda Revolusi Iran atau IRGC sebagai pusat indoktrinasi ideologi perlawanan. Dengan meratakan gedung ini, Amerika Serikat dan Israel tidak hanya menghancurkan sebuah bangunan fisik, tetapi juga berupaya meruntuhkan narasi sejarah. Tahun 1979 yang menjadi fondasi berdirinya kekuasaan para ulama dan kekuatan militer elit Iran. Langkah ini adalah upaya sistematis untuk menunjukkan kepada rakyat Iran bahwa perisai ideologi mereka telah retak dan tidak lagi tak tersentuh oleh kekuatan senjata lawan. Serangan ke bekas kedutaan tersebut merupakan pernyataan keras bahwa tidak ada lagi zona aman atau tempat suci bagi sejarah revolusi jika Teheran terus melanjutkan eskalasi konfliknya. Debu yang menutupi jalanan Teheran kemarin adalah simbol dari runtuhnya sebuah era yang selama ini dianggap sakral oleh para loyalis rezim di tengah gempuran teknologi militer paling mutakhir di abad ini. Namun di balik reruntuhan museum yang kini menjadi puing tersebut, ditemukan sebuah fakta yang justru membuat para perencana militer di Washington mulai merasa cemas. Saat tim penyelamat lokal mulai menggali di antara puing bangunan yang hancur, mereka tidak hanya menemukan artefak sejarah yang rusak, melainkan sebuah akses masuk menuju jaringan terowongan rahasia yang jauh lebih dalam dan luas dari yang pernah terdeteksi oleh satelit mata-mata Amerika Serikat. Keberadaan lorong gelap yang terbuka akibat ledakan tersebut kini memicu spekulasi tentang apa sebenarnya yang selama ini dioperasikan oleh IRGC di bawah tanah bekas kedutaan Amerika Serikat yang baru saja mereka hancurkan. Di tengah bara api yang masih menyala di Isfahan dan Teheran, Presiden Donald Trump meluncurkan pernyataan yang mengguncang tatanan diplomatik global dengan mengeklaim bahwa perang besar ini akan berakhir hanya dalam waktu 14 hari saja. Dari ruang oval, Trump menegaskan bahwa militer Amerika Serikat telah memberikan pukulan telak yang mustahil untuk dipulihkan oleh rezim di Teheran dalam waktu singkat. Prediksi 2 minggu ini bukan sekadar angka acak, melainkan sebuah manuver komunikasi publik yang dirancang untuk memberikan tekanan luar biasa kepada kepemimpinan Iran agar segera menyerah di meja perundingan sebelum kehancuran total benar-benar terjadi. Dalam kacamata geopolitik netral, klaim ambisius ini menyimpan 2 kemungkinan strategi yang sangat dalam antara kecanggihan intelijen atau sekadar gertakan psikologis tingkat tinggi. Kemungkinan pertama adalah Amerika Serikat merasa telah berhasil menghancurkan infrastruktur komando dan kendali kunci yang sangat rahasia, yang kehancurannya tidak terlihat oleh kamera publik, namun berakibat fatal bagi koordinasi militer Iran secara keseluruhan. Kemungkinan kedua adalah ini merupakan upaya menciptakan opini dunia bahwa Iran sudah kalah secara teknis demi memicu ketidakstabilan internal dan keraguan di dalam tubuh pasukan Garda Revolusi Iran sendiri agar moral bertempur mereka runtuh seketika. Namun retorika 2 minggu milik Trump kini berbenturan keras dengan kenyataan pahit yang terjadi di lapangan sepanjang hari Rabu kemarin, di mana Iran terbukti masih memiliki taring yang sangat tajam untuk membalas secara langsung. Keberhasilan rudal-rudal Teheran yang menembus pertahanan udara Amerika Serikat dan membuat tentara mereka berlarian menyelamatkan nyawa, menunjukkan bahwa mesin perang Iran belum sepenuhnya padam seperti yang diklaim oleh Washington. Pertaruhan besar kini sedang terjadi di balik pintu tertutup. Karena jika dalam 14 hari ke depan, serangan Iran justru semakin meluas, maka pernyataan Trump akan tercatat sebagai kegagalan intelijen terbesar yang pernah ada. Dan saat ini sebuah pergerakan kapal selam yang tidak terdeteksi di Selat Hormuz mulai memberikan isyarat bahwa 2 minggu ke depan mungkin bukan menjadi akhir perang, melainkan awal dari babak baru yang jauh lebih gelap. Hingga hari ini 2 April 2026, debu pekat di Teheran belum juga mengendap dan sirene di Tel Aviv sangat mungkin akan kembali meraung memecah kesunyian malam nanti. Prediksi 2 minggu yang dilontarkan Donald Trump kini menjadi pertaruhan hidup mati bagi reputasi militer Amerika Serikat di mata internasional.
Dunia kini hanya bisa menunggu apakah ini merupakan babak akhir dari ambisi nuklir Iran atau justru menjadi titik mula dari sebuah perang atrisi berdarah yang tidak akan pernah menemukan ujungnya. Satu hal yang pasti, rekaman tentara Amerika Serikat yang selamat dari maut kemarin menjadi pengingat paling nyata bahwa di balik papan catur geopolitik yang dingin, ini ada ribuan nyawa yang kini sedang berada di ujung tanduk.